Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah amin waj'al al-hajati kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyyah bi jahi khairil bariyah amin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pun para alim ulama, para habaib, para duriyah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pun sesepuh para habaib Al-Habib Aqil Pak Abud beserta para habaib yang lain, dan khususnya pun keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda, Romo Kiai Muhammad Lutfi, Romo Kiai Ahmad Wildan beserta keluarga besarnya, khususnya pun keluarga besar anak, mantu dan cucu Kiai Al-Hajj Abdus Syakur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan khususnya pun Bapak Kepala Desa beserta keluarga. Mugi-mugi insyaallah kula jenengan pada malam hari ini insyaallah pulang hajatnya dikabulkan kalian Gusti Allah Ta'ala. Kula jenengan pulang insyaallah dosa-dosa diampuni kalian Gusti Allah Ta'ala. Dan mugi-mugi insyaallah kula jenengan sedaya diparingi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi selama 1 bulan di bulan Ramadan semua amal ibadah kula jenengan ditampi kalian Gusti Allah Ta'ala. Puasa kula jenengan diterima kalian Gusti Allah Ta'ala. Tilawatul Quran kula jenengan diterima kalian Gusti Allah Ta'ala. Qiyamul Lail kula jenengan diterima kalian Gusti Allah Ta'ala. Dan mugi-mugi insyaallah Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir untuk kula jenengan sedaya, dipertemukan kula jenengan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik. Dan mugi-mugi insyaallah kumpul di bulan Ramadan masih bersama dengan kedua orang tua kula jenengan sedaya, anak-anak, istri-istri, suami kula jenengan sedaya dalam keadaan insyaallah dirahmati kalian Gusti Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku sak wulan Ramadan niku jalan begitu saja krasa napa mboten niki? Sak wulan Ramadan berlalu niku krasa napa mboten, Pak? Sak wulan Ramadan berjalan selesai kula jenengan jalani bulan Ramadan sak wulan kinten-kinten krasa napa mboten, Bu? Subhanallah, niki zaman sak menika waktu niki cepat berlalu, nggih napa mboten? Dari 1 hari pindah hari yang kedua ndak krasa. Dari 1 minggu pindah ke minggu setelahnya mboten krasa. Dari 1 bulan ke bulan setelahnya mboten krasa. Dalam 1 tahun pindah ke tahun setelahnya juga tidak kerasa. Niki subhanallah, niki semua nunjukkan kepada kula jenengan, nyadarkan kepada kula jenengan nek kula jenengan niku dekat dengan yang namanya apa niki? Kematian. Makanya dikatakan orang niku nek sampun sedo, orang niku nek sudah mati, Pak, orang niku kalau sudah mati, Bu, ketika dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala niku ndak kerasa. Loh, kemarin masih cilik kok wis tua wis dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala. Orang nikmati niku dicabut nyawanya Gusti Allah Ta'ala niku bayangkan kehidupan dunia niku berlewat secara cepat. Makanya kalau jenengan nek tambah bulan tambah tahun
niku kula jenengan kudu introspeksi diri dekatnya kula jenengan dengan yang namanya napa kematian. Mugi-mugi sedaya niki matinya dalam keadaan husnul, matinya dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala, matinya dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wis niki pembahasannya tidak usah medeni-medeni niki. Nek awal pembahasan mati-mati kan agak medeni niki. Pembahasannya niki mempersiapkan bekal dengan datangnya kematian. Nggih napa mboten? Nggih. Nyuwun sewu. Niki alhamdulillah tiang-tiang sepuh kula jenengan, orang tua kula jenengan niku ngadakan adat istiadat ingkang sae napa niku adat istiadat halal bil halal. Nggih napa mboten? Niki istilah halal bil halal niku nek teng Saudi teng Arab niku ndak dikenal halal bil halal niku. Niku tiang Arab niku kalau dengar kalimat halal bil halal niku malah bingung maksudnya napa niku. Karena niki istilah yang dibuat perayaan maupun adat istiadat yang dibuat kalian tiang-tiang sepuh kula jenengan, dibuat kalian para alim ulama, para kiai, para habaib. Tujuannya apa? Supaya kula jenengan niki satu sama lain saling maaf memaafkan, halal menghalalkan. Nek punya salah sama keluarga minta halalnya. Kalau pernah berbuat dolim sama orang minta halalnya. Minta halalnya niku maksudnya adalah minta napa? Minta maaf. Niki halal bihalal adat istiadat ingkang sae. Nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perbuatan dosa. Yang namanya perbuatan apa? Dosa. Kula jenengan niki remen dosa napa mboten? Seneng berbuat dosa napa mboten kula jenengan? Senang napa mboten? Senang napa mboten Bu berbuat dosa? Nuwun sewu. Yang namanya perbuatan dosa, yang namanya perbuatan maksiat niku ada dua macam. Niku wonten dua napa? Dua macam. Yang pertama nyuwun sewu, kemaksiatan napa perbuatan dosa yang hubungannya niku langsung kepada Gusti Allah Ta'ala. Perbuatan dosa yang langsung hubungannya kepada siapa? Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya ninggalkan sholat, contoh misalnya ninggalkan puasa, contoh misalnya apa melih niku niki yang ahli maksiat sapa niki apa melih niku maksiat niku wonten tiang wadon niki yang muda-muda, wonten tiang wadon lirik niku wonten apa mboten niki niki matanya seneng lirik-lirik napa mboten niki? Yang tua-tua masih suka lirik-lirik napa mboten niki? Masya Allah, yang ngomong juga sami. Ya, yang ngomong juga napa? Juga sami. Lirik tiang wadon, napa tiang wadon ngelirik tiang laki-laki dengan pandangan syahwat. Niku perbuatan maksiat. Lah nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah, perbuatan maksiat niku kalau hubungannya langsung kepada Allah Ta'ala niku nek kula jenengan tobat kepada Allah Ta'ala, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Nek yang namanya maksiat niku hubungannya langsung kepada Allah Ta'ala, kemudian kula jenengan tobat, nyuwun sewu Gusti Allah bakal maringi ngapura. Gusti Allah Ta'ala bakal maringi maghfirah. Niku dosa semua diampuni sama Allah nek kula jenengan tobat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyuwun sewu nggih, nek ninggalkan salat, ninggalkan puasa niku cukup tobat mawon napa wajib qadha niku? Cukup tobat mawon napa wajib qadha niku? Wajib qadha. Wajib qadha. Nggih. Tapi nek jenengan qadha, jenengan tobat, dosanya napa? Diampuni kalian Gusti Allah Ta'ala. Nek kemaksiatan itu hubungannya langsung kepada Allah Ta'ala, kula jenengan tobat diampuni sama Gusti Allah Ta'ala. Bahkan nyuwun sewu, yang namanya Gusti Allah Ta'ala niku ndak pernah nutup pintu tobat. Nggih napa mboten? Nek kula jenengan badhe tobat kepada Gusti Allah Ta'ala, tobat niku pasti ditampi kalian Gusti Allah Ta'ala semenjak roh niku belum sampai tenggorokan apa kerongkongan niku. Malam yuhurhir semenjak roh niku ndak sampai kerongkongan. Kula jenengan nyuwun sewu, nek masih roh di dalam badan kula jenengan, tobat pasti diterima sama Allah Ta'ala. Tapi nek roh sudah sampai di mana? Kerongkongan. Niku pertanda sampun apa niku? Niki sudah detik-detik is dead.
Detik-detik napa? Dicabut nyawanya sama Gusti Allah Ta'ala, sudah sampai kerongkongan, tobat tidak terima sama Allah Ta'ala. Nggih napa mboten? Iku wonten riwayat Fir'aun. Jenengan tepang Fir'aun apa mboten? Tepang Fir'aun apa mboten? Pernah ketemu Fir'aun jenengan, Bu? Pernah ketemu Fir'aun jenengan, Pak? Fir'aun niku nyuwun sewu. Fir'aun niku sudi musuh kalian Gusti Allah Ta'ala. Fir'aun niku benci sama Nabi sinten niku? Nabi Musa alaihissalam. Niku dikatakan di dalam suatu riwayat ketika Fir'aun niku bersama bala tentaranya ngejar Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya sehingga laut niku terbelah. Nabi Musa lewat ada di tengah laut, ketika Fir'aun masuk di tengah laut, napa niku? Lautnya ditutup sama Allah Ta'ala, tenggelam niku Fir'aun beserta bala tentaranya. Niki kisah sering kula jenengan nggih napa mboten? Niku ada satu riwayat Fir'aun niku ketika tenggelam, Fir'aun niku ketika napa? Tenggelam, sudah tidak bisa napas, boten sakit ambekan niku Fir'aun, dicabut nyawanya kalian Israel. Niku ketika rohnya sampai ada di kerongkongan, Fir'aun niku bertobat sama Allah Ta'ala. Fir'aun niku napa? Bertobat sama Allah Ta'ala, tapi rohnya sudah di mana nih? Diterima napa mboten tobatnya? Boten diterima sama Allah Ta'ala. Coba 1 menit yang lalu, coba berapa detik yang lalu Fir'aun itu tobat kepada Allah, diterima tobatnya sama Allah. Tapi Fir'aun dia tobat ketika itu rohnya sudah ada di mana? Tenggorokan, tidak diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Tapi nyuwun sewu, nek kula jenengan belum sampai roh di tenggorokan, belum sampai roh di kerongkongan, tobat niku pasti diterima sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat kalau hubungannya kepada Allah, kemudian kula jenengan tobat kepada Gusti Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah niku bakal ngampuni dosa-dosa kula jenengan. Mugi-mugi sedaya diampuni kalian Gusti Allah Ta'ala. Niku maksiat yang keberapa? Yang keberapa? Yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat yang kedua. Maksiat yang kedua nyuwun sewu, niki yang lebih bahaya dari maksiat yang pertama. Niki yang lebih medeni dari maksiat yang pertama. Napa niku? Maksiat kepada Allah tapi ada hubungan dengan manusia. Maksiat kepada Allah Ta'ala tapi ada hubungan dengan makhluknya Gusti Allah Ta'ala. Napa niku? Contoh dolim, berbuat dolim sama tetangga. Wonten apa mboten niki? Ngrasani tangga. Wonten apa mboten niki? Wonten, Bu? Ngrasani tangga wonten apa mboten niki? Hadir mboten niku tiyang ini yang suka ngrasani niku. Mitnah tangga wonten apa mboten? Hambane Gusti Allah Ta'ala tiyang muslim difitnah, suka ngrasani orang, suka berbuat dolim sama orang, niki semua kemaksiatan. Nggih napa mboten? Tapi nyuwun sewu, niki maksiat yang ada hubungan dengan makhluknya Allah Ta'ala. Ini maksiat yang ada hubungan dengan makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih menakutkan dari maksiat yang pertama, yaitu maksiat yang murni hubungannya kepada Gusti Allah Ta'ala. Sampai-sampai nyuwun sewu, wonten setunggal ulama asmanipun Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau niku berkata, la antalqallaha ta'ala yaumal qiyamah bisab'in dzamban bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min antalqallaha bidzambin wahidin bainaka wa baina ibadillah. Sampai-sampai nyuwun sewu niku dikatakan sama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, kalau misalnya jenengan menghadap kepada Gusti Allah Ta'ala, bakal menghadap napa mboten niki? Niki kula jenengan bakal menghadap napa mboten niki? Kula jenengan bakal menghadap napa mboten, Bu? Nek kula jenengan menghadap kepada Gusti Allah Ta'ala niku bawa dosa 70 dosa. Kula jenengan mbopong 70 dosa kepada Allah Ta'ala, tapi nyuwun sewu 70 dosa niku dosa yang hubungannya antara kita dan kepada Gusti Allah Ta'ala. Niku masih lebih ringan, niku masih lebih gampang, niku masih lebih ringan daripada kamu menghadap kepada Gusti Allah Ta'ala bawa satu dosa yang dosanya itu hubungannya dengan makhluknya Allah Ta'ala. Nek kulon jenengan niki bawa 70 dosa.
Saya mau tanya, 70 sama 1 banyak mana ini? 70. Yang bilang banyak 1 berarti tanda-tanda ngantuk nih. 70 sama 1 banyak mana nih? 70. 70 sama 1 banyak mana, Bu? 70. Perbandingannya kathah napa mboten niki? Kathah napa mboten? Kathah. Nek misale kula jenengan niku mbopong 70 dosa kepada Gusti Allah taala, tapi 70 dosa niku hubungannya kula jenengan kepada Gusti Allah taala niku masih lebih ringan daripada kula jenengan bopong 1 dosa. Yang 1 dosa niku hubungannya kepada makhluknya Allah taala. Niku lebih berat daripada 70 dosa yang hubungannya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min. Makanya zaman sak menika Masya Allah yang sholat kathah, yang puasa kathah, tapi yang hibah juga napa? Zaman sak menika Masya Allah yang hadir majlis-majlis sholawat, majlis-majlis ingkang sae kathah, tapi ning ngelirik wedok juga napa? Kathah. Niki lho bahaya niki. Niki bahaya niki. Maksiatnya ada hubungan dengan makhluknya Allah Ta'ala niku jauh lebih membahayakan dari maksiat yang hubungannya kepada Gusti Allah Ta'ala. Coba perhatikan, niki wonten 2 riwayat. Insya Allah 2 riwayat niki jadikan pertimbangan untuk kulon jenengan, jadikan kulon jenengan niku wedi nek misalnya apa niku maksiat hubungannya kepada makhluknya Gusti Allah Ta'ala. Napa niku? Coba perhatikan, niki riwayat pertama. Pernah suatu saat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sedang duduk, ketika itu datang seorang wanita. Datang seorang apa? Datang seorang apa? Wanita. Niki wanita datang sama Kanjeng Nabi dalam keadaan histeris, nangis yang luar biasa. Niki wanita bilang halaktu, halaktu, halaktu. Celaka saya wahai Kanjeng Nabi, celaka, ciloko, ciloko saya wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanya, "Lo kamu ini kenapa?" Tanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki perempuan cerita, "Wahai Kanjeng Nabi, zina itu fahamil tu. Saya niki berzina Kanjeng Nabi. Saya niki napa? Saya niki napa? Berzina. Fahamil tu, kemudian saya hamil. Ini saya lagi hamil. Hamil dalam perzinaan wahai Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi bilang, "Mungkin kamu tidak sampai zina. Mungkin kamu cuma mukaddimah mawon kamu ini. Mukaddimahnya zina niku napa pegang-pegangan, ambung-ambungan, gonceng-goncengan. Hati-hati niki yang muda-muda niki. Goncengan boleh napa mboten niku? Nah, niku mukaddimahnya zina niku. Pegang-pegangan boleh napa mboten niku? Ndak ada cerita orang zina langsung masuk ndak pegang-pegangan. Nggak ada ceritanya orang zina langsung berbuat seperti itu tanpa kenal-kenalan, pegang-pegangan. Mungkin kamu cuma mukaddimah, kamu cuma bercumbu, kata Rasulullah. Enggak wahai Kanjeng Nabi, ini sekarang saya hamil, saya zina, saya hamil wahai Rasulullah. Saya mau tanya, yang namanya zina itu hubungannya kepada Allah atau ada hubungan dengan makhluk? Niki zinanya sama-sama suka, zinanya sama-sama apa? Berarti dua-duanya salah, yang laki salah, yang perempuan juga salah. Tidak ada yang dirugikan, semuanya berbuat salah. Niki perbuatan maksiat yang hubungannya langsung kepada Gusti Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi tanya, "Nah terus gimana?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sekarang mau menyerahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Saya siap untuk dirajam. Saya siap untuk apa? Dirajam." Kanjeng Nabi dawuh, "Jangan sekarang, kamu sekarang lagi hamil. Kalau dirajam anak kamu juga mati nanti. Nanti kalau sudah lahir datang kemari," kata Rasulullah. Kalau sudah lahir datang kemari. Saya mau tanya, niki perempuan luar biasa napa mboten niki? Luar biasa napa mboten niki? Berani berbuat, berani napa niki? Tanggung jawab. Berzina, hamil, takut. Takutnya itu bukan napa niku, takut malu ketahuan orang-orang, boten. Takutnya kepada Allah, makanya datang kepada Kanjeng Nabi menyerahkan jiwanya untuk dirajam sama Rasulullah. Takutnya kepada Allah Ta'ala. Niki perempuan yang luar biasa niki. Akhirnya nyuwun sewu, niki perempuan pulang. Berpulang dia jaga kandungan sampai 9 bulan. Setelah lahir niku anak dibawa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi alhamdulillah sampun melahirkan saya. Luar biasa apa mboten niki? Niki ndak belayu nggih. Mboten apa? Belayu lari ndak nyerahkan diri, mboten. Kembali lagi sama Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi dawuh, anak kamu punya hak yang wajib kamu kerjakan. Napa niku Kanjeng Nabi? Susui selama dua napa niku? 2 tahun kok 2 bulan. Jenengan laki-laki tidak menyusui. Iya. Anak kamu punya hak yang wajib kamu kerjakan. Apa ya Rasulullah? Kamu susui 2 bulan. Haulain 2 tahun. Haulain 2 tahun kamu susui, kata Rasulullah. Maka ini perempuan dia pulang. Setelah ini perempuan dia pulang, dia menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian ini perempuan datang lagi sama Rasulullah. Hebat napa mboten? Coba nek misalnya kalau jenengan jadi perempuan ini datang ke Kanjeng Nabi napa melayu nih? Datang ke Kanjeng Nabi napa melayu nih? Nggak usah jenengan, saya melayu dari awal. Nggak mungkin berani. Nggih napa mboten niki? Apalagi ngakunya sama siapa ini? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah 2 tahun menyusui, ini perempuan datang kepada Rasulullah menyerahkan dirinya. Ya Rasulullah, sudah 2 tahun saya menyusui anakku, saya siap untuk dirajam, kata ini perempuan. Maka Nabi perintahkan para sahabat untuk menggali lubang. Jenengan ngertos rajam nih. Rajam ngertos nama mboten niku. Nah, di Indonesia enggak boleh, ini boten legal di Indonesia ini. Jeneng rajam ditangkap polisi jenengan. Iya, di zaman Kanjeng Nabi zina muhsan, zina kalau sudah berkeluarga, istri sudah punya suami, ternyata istrinya serong. Napa suami sudah punya istri, ternyata suaminya serong dengan perempuan yang lain, niku hukumannya dirajam. Napa niku rajam? Dikubur, cuma disisakan kepalanya. Bar disisakan kepalanya napa niku? Dilempari batu sampai napa niku? Sampai mati. Niku rajam. Nah, Nabi perintahkan untuk menggali lubang niku para sahabat, maka para sahabat menggali lubang, kemudian dimasukkan ini perempuan, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Saya mau tanya, meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Meninggalnya karena takut kepada Allah Ta'ala. Dosa zina sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Iya. Maka nyuwun saya, setelah perempuan sahabat niki dia meninggal, setelah dirajam sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi perintahkan para wanita untuk memandikan jenazahnya, kemudian dikafani, diperintahkan untuk dikafani. Setelah dikafani, niki perempuan dibawa ke masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian disolati sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal nek Kanjeng Nabi nyolati seorang umatnya, niku pertanda orang yang jenazahnya disolati niku bakal diparingi syafaat kalian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disolati sama Kanjeng Nabi. Bejo napa mboten? Bejo napa mboten? Padahal mantan napa niki? Niki namanya mantan napa niki? Mantan pezina, tapi meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, disolati sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki tiyang solehah. Jangan-jangan katakan, waduh niku tiyang dablek niku, tiyang parah di zaman Kanjeng Nabi berzina. Nyuwun sewu, manusia tidak mungkin luput dari maksiat. Nggih napa mboten? Manusia tidak luput dari napa? Maksiat. Setiap manusia bakal berbuat maksiat. Nggih napa mboten? Niki perempuan berbuat maksiat kepada Gusti Allah Ta'ala, tapi hebatnya dia tobat sama Allah Ta'ala, dia serahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi, meninggal dalam keadaan dirajam, disolati jenazahnya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bejo apa mboten? Bejo apa mboten? Niki riwayat yang pertama. Coba lihat riwayat yang kedua. Ada satu sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal. Baru meninggal, dimandikan, dikafani, dibawa ke masjidnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi mau nyolati, ketika Kanjeng Nabi mau nyolati, Kanjeng Nabi tanya kepada keluarganya, kerabatnya jenazah niki, alaihi dain. Kanjeng Nabi tanya, niki jenazah punya utang apa ndak? Ini jenazah punya apa? Punya utang apa ndak? Ketika ditanya, ini jenazah punya utang apa enggak? Keluarganya bilang, punya ya Rasulullah. Kata utangnya. Kata apa? Nah coba yang kata utang ngacung nih. Nah sedoyo ngacung. Yang ngomong juga ngacung nih. Iya. Iya ya Rasulullah, banyak utang ini jenazah ya Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi tahu ini sahabat yang meninggal dalam keadaan punya utang, Nabi berkata kepada para sahabatnya, sallu ala akhika hadza,
Sallu ala akhikum hadza, kalian solati saudara kalian ini, saya tidak nyolati. Kanjeng Nabi mundur, Nabi perintahkan para sahabat untuk nyolati. Disolati kanjeng Nabi napa mboten? Mati dalam keadaan utang, Nabi nyolati napa mboten? Tapi yang tadi mantan pezina disolati tidak sama kanjeng Nabi? Yang mati dalam keadaan punya utang disolati tidak sama kanjeng Nabi? Mboten. Lah saya mau tanya, lah utang itu dosa napa mboten? Dosa jenengan dosa ya ahli dosa sedaya niki. Utang niku dosa napa mboten? Maksiat napa mboten? Utang niku maksiat napa mboten, Bu? Utang niku bukan maksiat. Ngutangi orang niku ibadah. Ngutangi orang niku napa? Ibadah. Jenengan nek ngutangi tangga niku fadilahnya besar. Bahkan para ulama mereka mengatakan ngutangi orang lebih afdal dari sedekah. Ngutangi orang lebih afdal dari sedekah. Loh kok bisa ngutangi orang lebih afdal dari sedekah? Nyuwun sewu, nek jenengan sedekah kalian tiang muslim, jenengan paringi sedekah niku tiang muslim, kadang-kala tiang muslim yang terima sedekah niku ndak butuh harta. Pas masih kata hartanya, nggih napa mboten? Tapi kalau sampai rela utang berarti pertanda apa niku? Ada orang utang nggak butuh. Saya hartanya miliaran, saya tak utang 40.000. Ada orang kayak gitu. Ada, dikit yang stres namanya niki. Orang nek utang niku pertanda apa niku? Butuh. Tapi orang kalau kasih sedekah kadang-kala yang dikasih niku napa? Nggak butuh sedekah. Malah nyuwun sewu, kadang-kala yang dikasih lebih sugih daripada yang ngasih. Niki zaman sak menika wonten virus niki. Napa niku? Kaya macak kiri, sugih macak napa? Nah niku yang ngemis-ngemis di pinggir jalan niku kadang-kala punya mobil niku. Yang ngasih tidak punya mobil. Wonten napa mboten niku? Kadang-kala yang ngemis-ngemis niku napa? Gadah motornya kok elek, NMAX yang baru. Yang ngasih motornya, motor napa niku? Supra. Pinjem lagi. Nah niku gitu, orang yang sedekah niku kadang-kala yang diparingi sedekah tidak butuh. Tapi kalau orang sampai utang berarti napa? Butuh. Lah para ulama itu mengatakan utangi orang niku lebih afdal daripada sedekah. Utang niku bukan kemaksiatan. Utang niku bukan perbuatan dosa. Tapi orang kalau mati dalam keadaan punya utang, maka maksudnya mati punya tanggungan kepada orang. Nggih napa mboten? Walaupun bukan dosa, tapi Nabi tidak nyolati. Saya mau tanya, tadi yang mati punya utang tidak disolati sama kanjeng Nabi. Lah kita mati pernah nyolong, mati pernah napa? Mati pernah napa? Mati pernah korupsi, mati pernah napa? Mati pernah ngambil uangnya masjid, mati dalam keadaan pernah ngambil uang apa nih? Uang masjid, uang apa nih? Ayo curhat nih. Uang apa nih? Mati dalam keadaan pernah ngambil uangnya orang niku luwih parah napa mboten niku? Lho nek utang bukan maksiat. Ndak disolati sama kanjeng Nabi karena matinya dalam keadaan punya tanggungan kepada hambanya Allah Ta'ala. Lah nek mati pernah nyolong niku kinten-kinten pripun niku? Parah napa mboten niku? Parah napa mboten niku? Hati-hati. Ya, yang punya utang aja ndak disolati sama kanjeng Nabi. Bagaimana orang kalau mati dalam keadaan pernah nyolong? Wal iyadu billah min. Hati-hati, zaman sak menika juga kadang-kala wonten virus amnesia mendadak. Napa niku virus amnesia mendadak? Bar utang. Subhanallah. Niki wajah gedek namanya niki. Niki kathah utang. Silaturahim halal bihalal ke rumahnya orang yang utangi. Tapi wajahnya apa niki? Merasa tidak punya utang. Kathah napa mboten niki? Hadir orang ini wajah gedek nih. Hati-hati niku, bahaya niku. Makanya nyuwun sewu, nek kula jenengan utang, nek kula jenengan apa? Utang, kerjakan adab orang yang berhutang yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Pripun niku? Gusti Allah Ta'ala dawuh, "Idza tadayantum ila ajalin musamma faktubuhu." Gusti Allah Ta'ala dawuh, nek misalnya kalian niku berhutang ila ajalin musamma dengan tempo yang ditentukan, tulisan di kertas. Nek utang apa? Tulisan ada di
kertas utang sama Pak siapa, tanggal berapa, jatuh temponya berapa, nominal utangnya berapa. Niku napa niku? Ditulis. Loh kenapa kok diperintahkan ditulis? Supaya ndak kena virus napa niku? Nah, ini virus corona niku sudah bubar, amnesia mendadak niki lho. Niki dari dulu sampai sekarang masih kathah niki. Virus napa? Amnesia mendadak, punya utang lupa. Mbah lupa napa pura-pura napa? Pura-pura napa? Kayak tersindir sedaya nih. Kata hutang pura-pura lupa nih, hati-hati nih nggih. Kemudian juga kalau ditulis wonten napa niku ada satu keistimewaan juga napa niku. Nek misalnya utang piutang belum selesai dilunaskan, kemudian kula jenengan meninggal dunia dalam keadaan punya utang, nanti nek garwane jenengan buka napa anak jenengan bongkar-bongkar barang nemukan catatan ternyata ada tulisan utang dengan Pak Fulan tanggal sekian, jatuh temponya tanggal sekian, utangnya sekian. Delalah dilihat utangnya 10 miliar. Niku anaknya seneng napa senep niku? Seneng napa senep ini? Bapak nis hidupnya ngamuk-ngamuk bar mati ninggali utang. Lah niku termasuk keutamaannya. Nek dicatat nanti insya Allah anak turun kulon jenengan, istrinya kulon jenengan bakal apa niku ngelihat oh punya utang dilunaskan. Lah niku yang jadikan apa niku kehidupan akhirat kulon jenengan mugi-mugi dirahmati kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir niki. Nggih. Wonten setunggal ulama tiyang soleh asmanipun Sayyidina Hasan. Ya, seorang ulama namanya Sayyidina Hasan. Niku Sayyidina Hasan ini pernah suatu saat ketika sudah meninggal dunia, setelah dia sudah meninggal, sudah dimakamkan, ada satu muridnya mimpi ketemu Sayyidina Hasan, gurunya. Seorang murid mimpi ketemu sama gurunya Sayyidina Hasan. Muridnya tanya, wahai guru, pripun nasibnya jenengan di sana, di akhirat pripun nasibnya jenengan? Saya rasa jenengan sudah di dalam surga, jenengan tiang soleh, jenengan ahli ibadah, jenengan tiang alim, jenengan tiang wali nih Gusti Allah Ta'ala. Sayyidina Hasan dawuh, alhamdulillah sekarang keadaanku baik, cuma nyuwun sewu kata Sayyidina Hasan, sampai sekarang pintu surga belum dibuka untuk saya. Sampai sekarang pintu surga belum dibuka untuk saya. Niki tiang soleh loh niki tiang soleh, wali nih Gusti Allah Ta'ala. Tapi beliau mengatakan sampai sekarang pintu surga masih ditutup untuk saya sama Allah Ta'ala. Saya mau masuk tidak boleh. Orang-orang soleh sudah masuk. Setiap kali ada orang soleh meninggal dunia langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau saya pintu surga masih ditutup. Tanya muridnya, lu kenapa wahai guru kok jenengan seperti itu? Nyuwun sewu wahai murid, saya ketika meninggal dunia. Beberapa hari sebelum saya meninggal, baju saya sobek. Baju saya apa? Sobek. Saya mau jahit itu baju saya yang sobek, saya cuma punya benang, jarum saya tidak punya. Mau beli tidak ada uang ketika itu saya. Nah terus bagaimana guru? Aku minjem jarum sama tonggo. Aku minjem apa? Dom. Apa niku? Jarum dom kepada tonggoku. Nah terus bagaimana guru? Setelah jarum itu saya pakai untuk menjahit pakaian, iya. Saya lupa tidak mengembalikan jarum, sampai meninggal jarum belum saya kembalikan. Itu yang jadikan pintu surga ditutup untuk saya. Gara-gara apa? Jarum belum dikembalikan. Gara-gara apa Pak? Jarum belum dikembalikan. Nah saya mau tanya, jarum ini regane pinten juta? Jarum ini regane pinten? Jarum sak pabrik ya jutaan. Niki jarum cuma satu. Dome cuma setunggal niki. Nggih, belum dikembalikan kepada orang yang punya niku jarum, kemudian saya meninggal. Itu yang jadikan pintu surga tidak dibuka untuk saya sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa? Karena jarum yang dipinjam belum dibalikkan. Padahal jarum niku regane pinten niku? Pinten Pak jarum niku Pak? Ibu-ibu yang suka jarum-jarum niku lho. Jenengan suka jahit napa mboten Bu? Jarum niku regane pinten? Nek sak pak ya mungkin 10.000 nggih. Dan nek setunggal niku pinten niku? Ya ndak ada yang jualan satuan. Mungkin andai kata dijual mungkin 1.000 2.000, tapi karena minjem belum dikembalikan,
menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Lah kalau cuma minjem jarum belum dibalikkan, lah nek minjem 40 juta tidak dibalikkan itu pripun nih? Minjem 100 juta belum dibalikkan itu pripun nih? Jenengan itu senang utang apa mboten nih? Senang utang apa mboten nih? Catat Pak nih utang Pak, jangan jadi catat, nanti takutnya mati dalam keadaan punya utang ini bahaya. Lah cuma dom setunggal mawon aja tidak bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau utangnya sampai jutaan? Bagaimana kalau utangnya sampai ratusan juta? Bagaimana kalau utangnya sampai 1 miliar? Niku kita di akhirat aman apa mboten niku? Aman apa mboten niku? Mboten. Hati-hati. Nah niki perlu untuk diperhatikan. Jadi singkatnya para jamaah yang dimuliakan Allah, nek kemaksiatan itu hubungannya kepada makhluk, niku lebih menakutkan daripada maksiat yang hubungannya dengan Allah, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki momen halal bi halal. Momen apa? Halal bi halal. Waktunya kula jenengan saling jabatan tangan, minta maaf satu sama lainnya, tapi jangan amnesia tadi nih. Jangan apa? Nek jenengan maafkan yang utangi, maafkan yang jenengan utangi, ikhlaskan tidak apa-apa. Tapi tidak diikhlaskan jangan nopo nih. Jangan sampai pura-pura dilupakan. Ini momen halal bihalal. Monggo sarang-sarang saatnya niki kula jenengan saling buka hati satu sama lainnya, saling memberikan maaf satu sama lainnya. Ismah yusmah halak, kata Nabi SAW. Nek kamu ngasih maaf kepada makhluknya Allah Ta'ala, maka kamu bakal dikasih maaf sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi sedaya berkat majelis yang ingkang sae, berkat majelis ingkang berkah, mugi-mugi insyaallah satu sama lain di antara kula jenengan saling memberikan maaf satu sama lainnya. Allah Ta'ala jadikan kula jenengan termasuk orang-orang ingkang soleh solehah, orang-orang yang insya Allah ahli ibadah, orang-orang yang insya Allah ahli memberikan maaf kepada orang lain. Dan mugi-mugi insya Allah berkat majelis maulid pada malam hari ini Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kula jenengan, doa-doa kula jenengan Allah Ta'ala ampuni. Setiap di antara kita, keluarga kita yang ada sakit, insya Allah berkat maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sakit dikasih kesembuhan sama Allah Ta'ala, yang utang dikasih harta yang berkah, sakit membayar hutangnya sehingga mati dalam keadaan tidak punya hutang. Allah Ta'ala kasih berkah kepada rezeki kita bisa mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak-anak dan istri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan bulan Ramadan kemarin terakhir untuk kita semua, dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala mencabut nyawa kita semua, semoga Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan husnul, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan lisan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra al-afiyah. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wa azaim maghfiratik. Allahumma aslih an-niyyah wa dhurriyyah wa jalil hajati kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah bijari khairil bariyah. Allahumma a'id alaina wa ala walidina wa ala masyayikhina wa ala ahlina wa auladina wa ala jami'il muslimin Ramadan sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi yang disampaikan ini sakit manfaat, berkah untuk kelonjengan sedaya. Salah kata, salah perbuatan, mohon maaf sebesarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.